Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran IPS kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Sarah. Nah, bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu semangat ya. Nah, semoga pandemik ini segera berakhir. Nah, kita sudah di pertemuan 9. Tidak terasa ya teman-teman, sudah ke pertengahan tahun lagi. Nah, hampir ke pertengahan tahun kita mengalami pandemik ini. Semoga segera kita bisa bertatap muka kembali ya teman-teman. Nah, selanjutnya, untuk selanjutnya, kita Ustazah informasikan dulu seperti biasa prosedur pembelajarannya apa. Nah, pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Semoga kita dapat kemudahan dari Allah dengan meminta kemudahan kepadanya dengan berdoa ya. Lalu fokus, selalu menyimak informasi, bekerja secara mandiri, bekerja tuntas, lalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Nah, pertama-tama kita doa terlebih dahulu ya. Teman-teman, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Oke, bismillah, kita belajar ya. Nah, kita sudah di tema ke-8, subtema 2. Temanya masih sama seperti kemarin, daerah tempat tinggalku. Subtemanya, aku bangga dengan daerah tempat tinggalku. Nah, lagu temanya adalah Cublak-Cublak Suweng. Nah, teman-teman pasti sudah hafal ya. Kita hitung 1-3. 1, 2, 3. Cublak-cublak suweng, suwenge tinggal enter, membuku tendung gudepa empok larak lerek sopo guyu ndelak kakek sir pong delek kopong sir pong delek kopong. Nah, begitu selanjutnya diulang-ulang ya teman-teman. Nah, maaf apabila nadanya kurang berkenan ya. Oke, selanjutnya untuk TFP-nya hari ini. Nah, di sini ada tentang ayat dari surat Ar-Rum ayat ke-22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Nah, lalu Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang di dalamnya dipenuhi dengan keragaman serta kekayaan. Lebih dari 200 juta orang yang tinggal di berbagai pulau di Indonesia. Nah, setiap daerah memiliki keunikan masing-masing dari berbagai suku, agama, kebudayaan, cerita rakyat, ekonomi, dan tarian daerahnya. Lalu keunikan sendiri asal katanya dari unik. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, unik adalah tersendiri jenis dan bentuknya dan lain daripada yang lain. Nah, manusia memiliki keunikan dari tiap individunya. Lalu individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Nah, jadi sifat-sifat orang berbeda-beda atau unik. Nah, lalu kegiatan ekonomi di suatu daerah, selain menjadi seorang petani dan nelayan, bisa juga menjadi seorang penulis. Nah, penulis adalah sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan karya tulis. Sebelum menciptakan karya tulis, seorang penulis harus mengumpulkan data dan informasi. Cara mengumpulkan data dapat dilakukan dengan pencatatan langsung atau menggunakan lembar isian. Nah, selanjutnya kita ke materi tentang keunikan kegiatan ekonomi suatu daerah. Nah, di sini dijelaskan, nah, di rumahmu tentu ada ayah atau ibu yang setiap hari bekerja agar mendapatkan penghasilan atau uang. Nah, dengan penghasilan tersebut,
keluargamu dapat membeli semua kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, manusia melakukan berbagai upaya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang mengolah sawah, membuka usaha dagang, mendirikan pabrik, atau bekerja di pemerintahan. Nah, semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini disebut sebagai kegiatan ekonomi. Nah, kita membahas tentang apa? Ekonomi ya, yang ada di Indonesia. Nah, kegiatan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 hal, yakni kegiatan produksi seperti yang dijelaskan kemarin. Nah, kemarin baru pembukaannya ya. Nah, sekarang dijelaskan secara detail. Nah, kegiatan produksi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang contohnya adalah bercocok tanam, mendirikan pabrik dan usaha kerajinan. Nah, sedangkan kegiatan yang menghasilkan jasa atau pelayanan misalnya adalah menjadi sopir angkot, tukang cukur, dokter, dan guru. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, produsen bisa berbentuk jasa dan barang. Nah, contoh kalau bercocok tanam itu misal petani cabai, nah menghasilkan cabai. Nah, lalu jasa seperti ustazah, guru, nah untuk mengarahkan teman-teman dengan pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran. Nah, lalu kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau menikmati hasil-hasil produksi. Contoh kegiatan konsumsi adalah makan nasi, minum susu, berpakaian, memakai sepatu, dan naik delman. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, konsumen disebut juga dengan pemakai. Semua orang pada dasarnya adalah konsumen. Nah, misalnya kita membeli susu lalu diminum, nah itu disebut kegiatan konsumsi. Kita memerlukan pakaian, nah berarti kita konsumen. Nah, karena kita menggunakan hasil produksi. Nah, lalu kegiatan distribusi. Nah, sebelum kegiatan konsumsi pasti ada kegiatan distribusi terlebih dahulu. Nah, distribusi ini orang yang menjual atau orang yang mengantar kepada penjual. Nah, kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, kegiatan distribusi sangat bermanfaat agar barang-barang dan jasa dapat tersalurkan ke semua tempat. Nah, para pelaku distribusi disebut distributor. Para penyalur, pedagang, dan agen merupakan distributor. Nah, penyalurnya itu distributor. Nah, toko-tokonya yang menjual itu disebut distributor. Seperti misalnya toko-toko kelontong, warung, tukang pedagang sayur di pasar. Nah, itu distributor. Oke, di sini contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini contohnya produksi buku. Nah, orang yang atau pabrik. Nah, pabrik itu disebut produsen karena memproduksi barang. Nah, lalu orang yang bekerja itu produsen juga. Dia memiliki jasa untuk misalnya mengawasi mesin atau merapihkan buku-buku. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu distribusi. Nah, distribusinya itu atau distributornya itu adalah tokonya. Nah, bursa buku. Nah, ini orang yang menjual itu disebut distributor, orang yang menjual ya. Nah, lalu untuk konsumsi. Nah, konsumsinya yang ini, yang membelinya. Nah, kita butuh buku misalnya. Nah, kita sebut konsumen atau mengkonsumsi buku untuk dipelajari misal. Nah, lalu untuk kegiatan ekonomi, terutama kegiatan produksi dan distribusi, mencakup banyak bidang, antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan, perdagangan, dan pariwisata. Nah, pariwisata termasuk kegiatan ekonomi karena berhubungan dengan uang.
Nah, lalu kegiatan ekonomi di suatu tempat berkaitan erat dengan potensi di suatu daerah. Manusia berusaha memanfaatkan apa yang ada di sekitar lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sini contoh ada petani sawah, pabrik, perkebunan teh, lalu peternakan, lalu pertambangan. Nah, ini daerah wisata. Nah, di sini lalu nelayan ya. Nah, segala sesuatu yang ada di suatu daerah yang dapat dimanfaatkan lebih jauh disebut potensi daerah. Tanah yang subur, pemandangan alam yang indah, laut yang kaya akan ikan merupakan contoh potensi yang ada di suatu daerah. Nah, selain itu, keindahan kesenian dan aneka budaya di suatu daerah juga merupakan potensi daerah. Nah, setiap daerah memiliki potensi masing-masing sesuai dengan kekayaan alamnya. Nah, di sini pemanfaatan potensi alam untuk kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi beberapa bidang. Nah, di sini bidang pertanian. Nah, pertanian merupakan kegiatan mengolah tanah dan menanaminya dengan tanaman yang bermanfaat. Nah, kegiatan pertanian memanfaatkan tanah yang subur di dataran rendah. Kegiatan ekonomi di bidang pertanian dibagi menjadi dua, yaitu pertanian pada lahan basah. Nah, contohnya yang cocok adalah padi. Kenapa? Dia tumbuh di tanah yang basah seperti rawa-rawa. Nah, Karawang termasuk daerah yang potensi daerahnya sangat bagus untuk pertanian sawah. Kenapa? Di sana itu tanahnya kebanyakan adalah tanah rawa. Nah, makanya disebut Karawang dari kata rawa ya. Nah, pertanian pada lahan basah senantiasa membutuhkan air yang banyak. Lahan pertanian ini disebut dengan sawah. Tanah yang terdapat di wilayah Indonesia banyak yang cocok untuk persawahan. Tanaman yang biasa ditanam di sawah adalah padi. Padi yang sudah dipanen menghasilkan beras, dan setelah dimasak menjadi nasi. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat di Indonesia. Indonesia merupakan penghasil padi yang cukup besar. Meski demikian, seringkali negara mengimpor beras dari luar negeri. Nah, terkadang kita gagal panen, makanya mengimpor beras dari luar negeri. Nah, kebanyakan memang konsumsi beras itu daerah Jawa ya. Untuk yang lainnya, untuk Indonesia Timur kebanyakan adalah umbi-umbian. Nah, lalu pertanian pada lahan kering. Lahan yang kering ternyata dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Nah, usaha pertanian pada lahan kering tidak membutuhkan air yang banyak. Ladang dan tegal merupakan contoh pertanian pada lahan kering. Contoh tanaman yang cocok di lahan yang kering adalah jagung. Nah, di sini jagung, kacang-kacangan, ketela, tebu, serta berbagai jenis palawija. Nah, makanya di Indonesia Timur itu karena airnya sulit, maka cocok dengan menanam jagung, kacang-kacangan, ketela, umbi yang tidak perlu air yang banyak. Nah, lalu bidang perkebunan. Usaha perkebunan dapat dilakukan di dataran tinggi dan di dataran rendah. Wilayah Indonesia sangat potensial untuk dijadikan usaha di bidang perkebunan karena tanahnya subur. Nah, tanaman yang cocok untuk perkebunan di dataran tinggi antara lain teh, kopi, cengkeh, stroberi, dan sayur-sayuran. Sedangkan tanaman yang cocok untuk perkebunan di dataran rendah antara lain kelapa, tembakau, dan pepaya. Nah, lalu untuk bidang peternakan itu teman-teman suka melihat orang yang mengembalakan kambing atau bebek, pasti pernah ya. Nah, mengembalakan artinya mencarikan tempat untuk merumput atau tempat mereka makan untuk binatang ternak. Nah, untuk usaha peternakan tentunya harus disesuaikan dengan lokasinya. Nah, untuk usaha peternakan tentunya harus disesuaikan dengan lokasinya. Nah, daerah yang banyak terdapat padang rumput sangat cocok dan potensial untuk ternak sapi atau kambing. Nah, usaha bidang peternakan dibagi menjadi ternak hewan besar, contohnya ternak sapi dan kerbau. Nah, tadi ada contoh gambarnya ya. Lalu ternak hewan kecil, contohnya ternak kambing, kelinci. Nah, untuk dimakan dagingnya ya.
Lalu ternak unggas, contohnya ternak itik, angsa, dan burung. Nah, seperti itu. Lalu bidang perikanan. Usaha perikanan merupakan usaha menangkap ikan baik dari laut maupun dari sungai dan danau. Jenis ikan laut misalnya ada bandeng, pari, teri. Nah, sedangkan ikan air tawar contohnya ada ikan tawas, lele, nila, dan ikan mas. Nah, potensi perikanan di Indonesia cukup besar karena Indonesia adalah negara agraris atau sebagiannya perairan, sedangkan daratan lebih kecil. Nah, untuk potensi ikan itu sangat melimpah. Nah, ikan itu untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan sebagai hiasan, contohnya sisiknya ya teman-teman. Nah, contohnya ikan arwana. Nah, selain sisiknya juga bisa dijadikan hiasan, ikan-ikan seperti ikan arwana, ikan mas koki, dan dorang, nah itu biasanya dipelihara. Nah, lalu ikan juga dapat dibudidayakan atau dipelihara di kolam, empang, atau tambak. Nah, lalu bidang perdagangan. Perdagangan sangat bermanfaat dalam kegiatan distribusi atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang tidak terdapat di kota didatangkan oleh pedagang dari desa. Demikian pula sebaliknya, barang-barang kebutuhan yang tidak ada di desa didatangkan oleh pedagang dari kota. Kegiatan perdagangan dapat dilakukan di pasar dengan berkeliling, membuka toko atau swalayan. Selanjutnya, bidang perindustrian. Nah, bidang perindustrian sendiri itu kebanyakan ada di kota, namun ada juga di desa. Nah, namun tidak banyak. Nah, lalu perindustrian ini merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Kegiatan industri membutuhkan bahan baku dan tenaga manusia. Untuk bahan baku industri memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Lokasi industri biasanya dekat dengan bahan baku, namun ada pula industri yang mendatangkan bahan baku dari tempat lain yang jauh. Nah, perindustrian juga memanfaatkan sumber daya manusia. Tenaga manusia dibutuhkan dalam proses mengolah barang. Nah, misalnya memantau mesinnya ya, lalu mengatur perusahaan dan memasarkan barangnya. Untuk itu dibutuhkan tenaga manusia yang cakap, terampil, dan terlatih. Contoh industri adalah industri tekstil, industri baja, makanan, sepatu, dan industri obat. Industri juga dapat dilakukan di rumah yang disebut sebagai industri rumahan atau industri rumah tangga, atau bahasa Inggrisnya adalah home industry. Contoh hasil industri rumah tangga adalah kain batik, meja kursi, tas boneka, telur asin, dan lain-lain. Nah, kalau industri rumahan biasanya mesinnya tidak banyak atau bahkan hanya manusia yang bekerja, dan bahkan bahan bakunya atau barang yang dihasilkan tidak sebanyak pabrik. Nah, selanjutnya pertambangan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil tambang seperti pasir kuarsa, biji besi, minyak bumi, emas, tembaga, dan gas alam. Nah, kalau Karawang juga punya, yaitu pertambangan batu kapur. Nah, kegiatan pertambangan dapat dilakukan di daratan maupun di lautan. Pertambangan yang dilakukan di laut disebut pertambangan lepas pantai. Nah, kalau di daerah kita tadi yang disebutkan ya, Karawang dan Biji. Nah, lalu pariwisata. Kegiatan pariwisata banyak memanfaatkan potensi alam, sosial dan budaya. Alam yang indah sangat potensial untuk kegiatan wisata. Keanekaragaman seni dan budaya di suatu daerah juga sangat potensial untuk kegiatan pariwisata. Nah, tarian adat, rumah adat, seni musik, makanan khas, nah itu adalah contoh potensial untuk daerah wisata. Nah, berbagai bangunan bersejarah yang bernilai seni seperti candi dan benteng juga banyak dimanfaatkan untuk kegiatan wisata di Indonesia. Nah, saat ini sedang menggalakkan atau mengharuskan bahwa kita harus cinta Indonesia dengan kegiatan pariwisata ke daerah-daerah atau objek-objek wisata daerah kita. Nah, agar kita tahu sejarahnya. Nah, dengan adanya objek wisata akan banyak mendatangkan wisatawan baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, dengan banyaknya kunjungan berarti meningkatkan pendapatan daerah. Nah, di sana kan banyak
misalnya banyak tukang dagang atau makanan khas. Nah, pasti di sana orang-orang desa bisa bekerja, memiliki pekerjaan. Nah, dan penghasilannya lumayan. Nah, seperti berdagang souvenir, sewa tikar, jasa transportasi, tukang foto, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di daerah kita, daerah Karawang, banyak sekali teman-teman. Nah, ada wisata sejarah itu seperti Rengas Dengklok. Nah, lalu candi yang ada di Karawang. Contohnya Candi Jiwa di Batu Jaya ya teman-teman. Nah, itu berada di tengah-tengah lapangan atau sawah ya, dekat-dekat dengan sawah. Nah, lalu salah satu contoh keunikan daerah di bidang ekonomi. Nah, contohnya di Tangerang. Nah, Tangerang sendiri itu memiliki daerah yang unik. Nah, di sana itu biasa disebut kota 1000 industri. Kenapa? Di sana banyak pabrik-pabrik yang didirikan. Nah, Tangerang sendiri itu termasuk Provinsi Banten. Nah, Tangerang merupakan kota unik. Dilihat dari kegiatan ekonominya, kegiatan masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Nah, Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional memiliki pabrik di kota ini. Nah, selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Untuk kesimpulannya, nah, di setiap daerah pasti memiliki kegiatan ekonomi yang sesuai dengan wilayahnya. Nah, setiap daerah memiliki keunikan dalam kegiatan ekonomi di masing-masing daerah, dari kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi. Nah, untuk itu teman-teman tetap semangat ya. Semoga Allah mempermudah pekerjaan teman-teman. Pastikan teman-teman dapat menuntaskan proyek dengan tepat waktu. Nah, semoga pandemi ini berakhir. Nah, untuk proyeknya teman-teman isi di sini apa yang dimaksud dengan produksi dan produsen. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Lalu apa yang dimaksud dengan distribusi dan distributor? Apa yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen? Nah, ini gambarnya untuk di slide selanjutnya. Nah, apa kegiatan penduduk pada gambar rubrik Ayo Mengamati? Nah, di sini ya, ini gambarnya. Nah, tadi dijelaskan ini disebut apa, yang menjual disebut apa, yang membeli disebut apa tadi ya. Nah, kegiatan apa yang dapat teman-teman amati di gambar tersebut. Nah, lalu kelima, dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja. Di antaranya adalah penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid. Nah, maksudnya menggambar di sini mendesain ya teman-teman. Nah, lalu menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, ada sopir yang mengantar buku itu ke toko-toko buku dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman pilih salah satu di antara pekerja yang ada. Nah, pada produksi buku, kemudian cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai pilihanmu dan tuliskan di tempat berikut. Nah, di sini ya. Nah, kalau misalnya tidak ada, maksudnya kalau misalnya teman-teman tidak punya printer, teman-teman bisa gambar kotaknya di lembar HVS atau di buku tulis ya. Kalau misalnya teman-teman inginnya di lembar HVS, nah teman-teman pastikan ditempel kertas HVS-nya di buku ya, nah, agar nanti tidak tercecer, atau pakai akoh ya teman-teman, khusus pembelajarannya sesuai dengan pembelajarannya. Sekian dari Ustazah Sarah. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang diinformasikan Ustazah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Baca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman.